Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tim gabungan menangkap seorang pencuri di daerah Sungai Limau, Padang Pariaman. Pencuri sepeda motor sembunyi di kolong tempat tidur saat akan ditangkap. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukit Tinggi menangkap seorang pria atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Pencuri yang mencongkel jendela rumah saat ditinggal penghuninya dibekuk tim gabungan Polsek Sungai Limau dan Polres Pariaman. Polisi tak butuh waktu lama untuk menangkapnya karena identitas pelaku telah diketahui polisi. Selasa siang, Yogi alias Anggit dibekuk petugas saat bersembunyi di rumahnya di daerah Balai Nareh Pariaman. Saat disergap, Yogi langsung menyerah dan tidak melawan. Yogi juga mengakui semua perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Yogi, pemuda yang berprofesi sebagai nelayan ini pun dibawa ke Mapolsek Sungai Limau untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan polisi pada Selasa siang, Yogi mencuri saat mengetahui jika rumah sasarannya berada dalam keadaan kosong. Usai mencongkel jendela, pemuda ini bebas masuk ke rumah dan menguras barang berharga yang ditemuinya. Yogi berhasil membawa kabur gelang emas, uang tunai 3 juta rupiah, dan uang ringgit Malaysia. Uang tunai hasil curiannya dibelikan sabu-sabu dan sisanya digunakan untuk bermain judi daring. Sedangkan gelang emas masih disimpannya. Pelaku membuka tas korban dan dilihat perhiasan emas berupa satu gelang dan uang cash 3 juta. Kemudian pelaku mengantungkan tas korban pada satu pohon. Kemudian pelaku langsung pergi. Langsung beberapa jam kemudian langsung membeli narkoba, jadi sabu, dan juga lakukan untuk main slot. Hingga kini polisi masih memeriksa Yogi secara intensif. Gelang emas dan uang tunai hasil penukaran uang ringgit Malaysia disita polisi untuk dijadikan barang bukti. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. 2 juta. Anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang mengepung rumah pencuri di kawasan Tui, Kecamatan Padang Utara. Namun petugas yang mencoba masuk ke dalam rumah kesulitan untuk menemukan target yang dicari. Diman merupakan penjahat yang telah lama menjadi target operasi karena mencuri sepeda motor. Polisi yang tidak mau kehilangan buruannya terus mencari. Dan akhirnya, Diman ditemukan bersembunyi di kolong tempat tidur kamarnya. Diman awalnya mencoba melawan ketika akan ditangkap, namun bisa diredam polisi. Istri Diman histeris melihat sang suami ditangkap polisi. Dari tangan Diman, polisi menyita barang bukti sebuah sepeda motor curian dan 1 gulung kabel yang juga dicuri pelaku. Tidak mau membuang waktu, polisi membawa Diman untuk menyita barang bukti sepeda motor yang telah dijualnya. Polisi menembak Diman karena mencoba kabur saat polisi menyita sepeda motor curiannya. Pada saat penangkapan, yang bersangkutan berusaha mengelabui petugas, tim-tim kita bersembunyi di bawah kasur. Namun setelah kita interogasi, kita mendapatkan informasi dan TKP yang dilakukan tersangka di tempat lainnya, yaitu berupa kabel-kabel instalasi tower seluler, dan kita berhasilkan mengamankan BB. Dari pengakuan Diman, dirinya telah beberapa kali mencuri sepeda motor dan kabel tower dengan rekannya. Hingga kini, polisi masih mengejar rekan Diman yang terlibat mencuri bersamanya. Alfi melaporkan dari Padang.
Berawal dari informasi dari warga, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bukit Tinggi menangkap Sukendra Madra alias Suken di kediamannya daerah Baso Agam. Suken ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Suken merupakan salah seorang ketua dari sebuah LSM. Selain itu, Suken juga ketua dari IPWL, institusi penerima wajib lapor di Agam. Saat ditangkap, polisi menyita setengah kantong ganja kering. Kami mendapat informasi dari tetangga tersangka ini bahwa di rumah tersebut sering terjadi keributan. Diduga indikasinya ada menggunakan narkoba. Kemudian kami bersama tim langsung bergerak dan kami curigai. Kemudian kami berhasil mengamankan atas nama S, umur 48 tahun, Minang, pekerjaan swasta, alamat di Baso. Hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi, Suken mengaku mendapatkan ganja dari seorang pria yang dibelinya ratusan ribu rupiah. Ganja yang ditemukan polisi itu merupakan barang sisa yang telah digunakannya sejak 2 minggu yang lalu. Atas perbuatannya, Suken dijerat pasal 114, junto pasal 112, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Polisi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman menangkap seorang kakek yang berusia 60 tahun di daerah Sungai Limau, Padang Pariaman. Sang kakek dilaporkan orang tua korban yang telah dicabulinya. Meski mengelak dengan apa yang dituduhkan kepadanya, namun polisi tak menghiraukannya dan menjawab semua keberatan sang kakek dengan kalimat sakti. Nanti saja dijelaskan di kantor polisi. J, sang kakek ini, telah mencabuli bocah perempuan yang masih berusia 8 tahun. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, sang kakek justru mengancam bocah itu agar tidak melaporkan perbuatan sang kakek kepada siapapun. Jika dilaporkan, maka sang bocah akan ditangkap polisi. Saat melihat korbannya patuh, sang kakek pun kemudian memberinya sejumlah uang untuk jajan. Kasus terbongkar saat ayah korban melihat perubahan sikap anaknya. Setelah didesak, barulah sang anak menceritakan pengalaman buruk yang menimpanya pada akhir tahun lalu. Mendengar cerita anak gadisnya, orang tua korban melaporkan pelaku ke polisi. Ada ancaman. Ancamannya bagaimana? Dengan bahasa Minang, N, jangan bicara atau ngomong dengan siapa aja. Pokoknya jangan dikasih tahu siapapun. Nanti kita berdua ditangkap polisi. Ditakut-takutin si anak. Setelah takutin baru melakukan aksinya. Hasil pemeriksaan sementara, perbuatan bejat sang kakek dilakukan di rumahnya dengan cara memanggil korban yang sedang bermain, kemudian membawanya ke kamar. Pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.